Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Relaksasi untuk para karyawan dan eksponen. Untuk karyawan sudah dimulakan dan untuk eksponen hari ini akan dimulakan. Dalam relaksasi ini kita berada di rumah 1 hari, kemudian kembali ke kampus dan diam di kampus selama 7 hari, kemudian relaksasi lagi 1 hari. Saudara-saudara, dalam relaksasi hendaknya kita tetap waspada dan memegang disiplin. Saudara, virus corona sekalipun belum ditemukan obat maupun vaksinasi atau vaksin untuknya, namun para cerdik pandai dan yang memahami anatomi daripada virus corona ini telah memberikan pedoman-pedoman yang dinamakan protokol, baik itu yang dilahirkan oleh Badan Kesehatan Dunia maupun negara masing-masing, baik berdasar tuntunan ilahi maupun pengetahuan manusia. Maknanya, sedahsyat apapun virus corona, ada jalan yang bisa dilalui, yakni disiplin terhadap protokol yang telah ditetapkan, yang tiap saat diulang-ulang protokol itu. Hanya tinggal disiplin kita, disiplin umat manusia. Virus yang lebih dahsyat lagi adalah virus yang keluar dari otak manusia. Itulah virus perang. Beberapa puluh tahun yang lalu, 80 tahun yang lalu, dan diawali dengan
tahun sebelumnya, otak manusia menciptakan perang. Perang Dunia Kedua yang kemudian menjadi perang dahsyat, ini adalah buah daripada virus pemikiran manusia, sehingga ada bahasa the man behind the gun. Manusialah yang menguasai senjata dan mengatur strategi. Maka ada perang dadakan, serbuan dadakan, dan yang wafat dan meninggal lebih daripada akibat virus yang tumbuh daripada kehidupan hayati. Karena apa? Karena perang tidak ada disiplin yang bisa mengawal strategi musuh. Tapi kalau virus corona ini ada cara untuk menghindar. Tapi perang itu ditentukan oleh virus lawan bertemu dengan virus yang dimusuhi. Dahulu ada sekutu dan ada poros. Poros adalah kaki tiga, Jerman, Italia, Jepang, dan apa yang dinamakan sekutu, sekarang terkenal dengan bahasa apa itu sekutu itu? Sekutu. Amerika, Inggris, bahasa. Nah, apa itu? Amerika, Inggris, Prancis menyatu jadi satu pasukan sekutu. Coba cari bahasa lainnya itu. Itu yang melawan Saddam Hussein itu. Pasukan apa itu? Sekutu namanya. Pasukan sekutu lawan pasukan poros. Masing-masing mengadu strategi. Jepang bisa menghancurkan pertahanan Amerika yang dalam bahasa lainnya macan tidur. Bangunkan oleh Amerika dan oleh Jepang, hancur semuanya. Baru Amerika terlibat sepenuhnya membuat pasukan sekutu yang dianggotai oleh seluruh negara-negara barat kecuali Jerman dan Italia. Saling adu. Inilah virus. Saling adu strategi, saling adu taktik. Jepang menghancurkan, Jerman menghancurkan Eropa, Jepang menghancurkan semua yang ada di depannya. Dibalik lagi kemudian Amerika masuk dan menghancurkan Jepang dengan bom yang terkenal. Ini tidak ada protokolnya. Man behind the gun. The man behind the gun. Kalau virus corona, siapa yang berdisiplin selamat. Ya, disiplin sudah diterangkan tiap saat. Apa itu peraturannya? Apa itu protokolnya? Siapa yang berpegang pada itu selamat daripada intervensi virus COVID-19. Jadi kalau ada kita menghendaki harus dia basmi, tidak mungkin kalau bangsa kita tidak punya disiplin tangguh. Hari ini di mana-mana berbicara tentang melawan corona, tapi
dengan tanpa disiplin. Maka tunggu, tanpa disiplin tunggu kenaikan yang terpapar. Hari ini 1000, besok 1000 lebih, besok lagi lebih lagi. Indonesia hari ini sudah masuk ke taraf 28. Tadinya Belanda di atasnya, sekarang Belanda di bawah. Mengapa? Satu di antaranya kurang disiplin, menaati rambu-rambu yang telah dibuat. Nah, hadirin sidang Jumat, oleh itu dalam relaksasi di kampus kita ini, disiplin menghadapi virus ini tetap harus dijaga baik-baik, dilakukan, dipertahankan, jangan sembrono. Kemudian dalam masa relaksasi ini, sebentar lagi, tidak sampai setengah bulan, kita akan menerima murid baru atau santri baru. Informasi yang saya dapatkan dari panitia, tidak kurang daripada 1.200 calon santri, baik tingkat ibtidai maupun tingkat sanawi. Mulai tahun ini kita tidak menerima tingkat ali atau tingkat alia, kita tidak terima. Yang kita terima adalah sanawi. Sanawi, kalau tidak salah laporan yang disampaikan ke saya, 800 lebih. Ini maknanya akan ada event yang perlu kita terapkan disiplin tadi, yakni protokol yang tegas, markah-markah yang harus kita buat supaya kita tidak terlalu mengeluarkan energi dalam mengaturnya, sehingga nanti siapapun akan ikut dan berada di markah yang telah ditetapkan. Kemudian, karena kita ingin bertemu muka dengan wali santri, calon wali santri, karenanya tidak mungkin kalau wali santri mewakilkan. Kita tidak terima calon santri yang tidak didampingi oleh wali santrinya. Harus ada pendamping daripada calon santri itu dari orang tua yang bertanggung jawab satu orang. Tidak boleh serombongan ayah, ibu, kakek, nenek ikut menghantar, satu orang. Oleh sebab itu, mulai hari ini dipersiapkan. Kalau nanti ada wawancara dan lain sebagainya, persiapkan sarana-sarana untuk itu. Akan lebih baik kalau dari sekarang dibuatkan penutup wajah. Dan masker boleh dilepas, tapi sudah ada penutup wajah. Agar dalam dialog bisa jelas kita berbicara, bisa didengar, namun tidak punya efek lompatan daripada akibat berbicara. Itu bisa kita buat sendiri. Bagian garmen bisa membuatnya. Kalau memerlukan 3.000 sampai 10.000, itu tidak sampai 10 hari selesai. Mana garmen kita? Tidak ada. Nah, relaksasi. Nah, ini enggak tahu instruksi nanti. Dibuat. Contohnya sudah ada. Kemudian kita akan menggunakan tempat di luar kampus sebelum dinyatakan tidak ada kaitan dengan corona.
Setelah itu dinyatakan bersih, baru boleh masuk. Penginapan untuk orang tua kita sediakan di Al-Islah. Dan tidak diperkenankan untuk berkeliling kecuali ke Masjid Al-Hayat untuk melaksanakan sholat. Ini dipegang baik-baik. Setelah itu pelaksanaan yang lain-lain dipersingkat dalam arti tidak mengurangi nilai. Kalau yang biasanya ada tes tes tulis massal, selesaikan tes tulis itu dalam rangkaian tes lesan, tes daripada tahfidz Al-Quran, dan lain-lain. Sehingga setelah selesai itu, kita sudah mendapatkan nilai untuk menerima yang berhak diterima. Sehingga kita jadwalkan kalau boleh panitia bisa melaksanakan dalam tempo 3 hari sudah dinyatakan selesai, dan setelah itu boleh menempati asrama yang ditetapkan. Kemudian peralatan-peralatan untuk tidur di asrama supaya diselesaikan dalam tempo dekat ini, karena beberapa hari yang lalu kita telah memesan sama ada itu kasur maupun yang lain-lainnya. Kemudian saudara-saudara, tidak lama daripada itu, tanggal 10 selesai, menjelang 10, 3 hari sebelum 10 selesai. Terus santri yang telah kita nyatakan telah lulus, itu kita perkenalkan. Bahasa kita adalah ada khutbah al-arsh, khutbatul arsh. Kita perkenalkan apa itu ma'had, apa itu lingkungannya. 10 hari adalah masa yang sangat panjang. 7 hari memperkenalkan sangat panjang. Sehingga pada saat nanti santri-santri senior daripada mereka ini datang dan mulai berjalan pendidikan, tidak ada kegiatan selain pendidikan formal yang berlaku. Ini juga dirancang oleh panitia. Kemudian lebih lanjut lagi, tanggal 20, artinya 10 hari setelah penerimaan murid dan telah berjalan, akan kembali santri kita yang selama ini cuti atau relaksasi di rumah akan kembali, yang jumlahnya ribuan. Dan insya Allah kita sudah tidak menggunakan jalan, baik itu lewat Sukaselamet maupun lewat Gantar masuk kampung, tapi kita sudah menggunakan jalan raya, kemudian masuk jalan Jammas. Itu maknanya kita mempunyai kesempatan untuk tidak mengganggu jalan umum yang sangat padat kalau ada event penerimaan santri maupun event kepulangan santri. Kita mulai menggunakan jalan yang kita bangun, sekalipun barangkali ketika itu kita hanya menggunakan 1 sayap, yakni 4 meter. Namun bila akhir Juni ini kita bisa menyelesaikan 1 sayap, itu maknanya 2 sayap, 8 meter sudah bisa kita gunakan. Dan untuk semua itu diperlukan tempat, baik itu tempat parkir maupun tempat istirahat para tamu yang ingin istirahat.
Parkir kita siapkan di penghujung atau awal masuk daripada Jalan Jammas. Nanti masuk Gapura. Setelah Gapura beberapa meter kita siapkan tidak kurang dari 2 hektar untuk parkir. Kemudian tamu maupun santri di tempat parkir itu ditata yang rapi, kemudian diadakan rapid test. Setelah itu baru menggunakan kendaraan Ma'had masuk ke kampus, baik itu bus maupun yang lain-lain, sehingga akan tercipta sebuah disiplin, protokol yang baik, dan akan bisa memisahkan gerakan yang berkerumun dan lain sebagainya. Ini kita akan lakukan selama melaksanakan relaksasi ini, sehingga pesan saya pada karyawan yang mendapatkan relaksasi 1 hari, taati itu. Kemudian pada guru yang mendapatkan relaksasi 1 hari, taati itu. Dan kepada guru yang tadinya selama lockdown di dalam kampus bersama putra-putrinya, kemudian minta relaksasi, tunggu sampai tanggal santri semuanya masuk, baru boleh masuk lagi. Bab para putra-putri, kalau sudah diajak relaksasi pulang, saya tidak menjamin anak-anak kita itu bisa tinggal sepenuhnya dalam rumah, karena sudah di dalam kampus juga tidak kemana-mana, maka mereka pengen jalan kemana-mana, orang tua pun tidak dijamin untuk bisa mengendalikannya. Oleh sebab itu sebaiknya selama relaksasi tinggal di rumah baik-baik, dan nanti pembukaan pembelajaran baru masuk kembali mengikuti protokol kesehatan. Ini sementara disampaikan agar kita semua tetap waspada, dan juga pada eksponen kesempatan 1 hari relaksasi di rumah, kemudian sepekan di Ma'had, manfaatkan baik-baik. Mudah-mudahan dengan begitu kita bisa menjaga diri sendiri. Mudah-mudahan dengan itu kita melaksanakan alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Ini pesan Jumat kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadza wallahu yar'ana wa yakhuduna walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka. Make sure like, comment, subscribe, and share this video.